Di tengah kesunyian pagi Baduy, sebuah pemandangan muncul di hadapan kita. Kode QR pembayaran digital adalah simbol modernisasi yang tak terbendung. Siapa sangka, di tanah yang dikenal dengan kearifan tradisionalnya, teknologi modern mulai merangkak masuk. Inilah paradoks yang kini dihadapi masyarakat Baduy, sebuah pertarungan senyap antara warisan leluhur dan godaan modernisasi. Di lereng pegunungan Kendeng, Provinsi Banten, terdapat sebuah komunitas yang selama berabad-abad hidup dengan prinsip kesederhanaan dan harmoni dengan alam. Sejak ratusan tahun, masyarakat Baduy hidup dengan prinsip lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Yang panjang tak boleh dipotong, yang pendek tak boleh disambung. Sebuah filosofi yang mengajarkan untuk menerima kehidupan apa adanya. Ekspedisi dokumenter ini menyingkap realitas terkini masyarakat Baduy luar. Dengan pendekatan langsung, kami menyoroti kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy, khususnya Baduy luar terhadap perkembangan zaman. Sistem tradisi, sistem budaya itu sangat kental, tapi kan itu secara dasar, tapi kan secara umum kemungkinan ada juga perubahan. Contoh gini, antisipasinya masalahnya kan sekarang banyak alat teknologi yang masuk ke Baduy itu. Emang sih ada juga misalnya sulit juga untuk mengantisipasi biar anak-anak muda itu, biar misalnya jiwa-jiwa penerus itu gimana ngantisipasinya biar tahu budaya, tradisi, adat istiadat, biar kita misalnya mengacu sama leluhur kita, biar kita menjaga marwah kita, jangan kesentuh-sentuh, jangan keusik-usik gitu. Baduy luar, wilayah penyangga yang menjadi gerbang utama bagi wisatawan dan pendatang. Di satu sisi, masih terlihat rumah-rumah tradisional dengan atap ijuk dan dinding bambu. Di sisi lain, telepon genggam, transaksi digital, bahkan konten media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Aku waktu pertama main TikTok itu tahun 2020. Itu langsung booming atau ada satu konten yang kamu tuh langsung booming? Awalnya sih sering ada yang kesini gitu, konten kreator. Terus akunya mungkin dikena wawancara gitu, seperti ini. Terus mungkin pas waktu itu pas diwawancarain, aku mungkin viral. Umur kamu sekarang berapa? 17. Kamu mulai fasih bahasa Indonesia itu sejak umur berapa? Sejak tahun 2021. Oh iya, berarti 2019-2020 itu udah mulai Nggak terlalu bisa. belum terlalu bisa. Karena kan mulai banyaknya tamu ke sini, kan sering ada yang mampir ke sini. Terus kalau lagi bikin kopi, ngedenger orang pada ngomong gitu bahasa Indonesia. Jadi kalau kok bisa gini, jadi diikutin gitu. Kata-katanya diikutin, terus tiba-tiba nyambung aja. Perkenalkan, nama saya Ratna, biasa dipanggil kalau di sini itu Ambunia, tapi kalau orang luar Ambu Ratna. Kalau boleh tahu umur Ambu berapa? Kalau umur sekitar 35-an. Udah berapa tahun sih Teh kenal TikTok tuh? Kalau kenal TikTok itu udah lama, udah sekitar 4 tahun, 5 tahun, cuma jarang digunakan gitu. Jarang inilah, orangnya dulu mah kurang pede gitu. Kalau sekarang kan setiap pagi pasti gitu kan, kita walaupun enggak live gitu kan, misalkan upload foto gitu, TikTokan gitu.
Dalam hasil wawancara kedua konten kreator yang memiliki umur yang sangat jauh berbeda, mengungkapkan bahwa ketertarikan mereka akan media sosial dan membuat konten maupun menghasilkan uang sangat tinggi, dan juga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan komunitas. Selain Sarti dan Ratna, setidaknya terdapat 15 lebih konten kreator lain dari Baduy Luar yang aktif di berbagai platform media sosial. Menurut data yang dihimpun, 68% dari konten yang mereka hasilkan berfokus pada aspek tradisional kehidupan Baduy. Meski di balik layar, kehidupan mereka sendiri telah sangat dipengaruhi oleh modernitas. Tidak hanya konten digital, ekonomi Baduy Luar telah bertransformasi dari yang semula berbasis pertanian dan kerajinan tangan, kini semakin berorientasi pada pariwisata dan perdagangan. Kenapa akhirnya ibu memilih pakai QRIS? Mungkin karena banyak yang apa atau gimana? Kalau untuk QRIS, karena kan kampung kita ini kan tempat wisata gitu ya. Jadi kebanyakan si pengunjung itu nggak bawa uang cash gitu. Jadi kita mengadakan QRIS biar mereka belanjanya lebih praktis, bisa tinggal scan aja gitu. Tapi ibu awalnya tahu dari siapa, mungkin belajar dari siapa cara menggunakan QRIS ini atau cara pembuatan QRIS? Kalau untuk pembuatan QRIS-nya, kita kan kebetulan lagi ada lagi ada program dari BI. Jadi si orang BI-nya kesini gitu. Jadi ngebantu masyarakat Baduy untuk untuk membantu bikin QRIS agar si pengunjung bisa membayarnya dengan praktis gitu, tanpa ada uang cash gitu. Tapi sebenarnya QRIS ini bukan salah satu yang melanggar tradisi atau bagaimana? Enggak sama sekali, tidak melanggar. Karena kan ini dikasarkannya kan mata pencaharian kita untuk mempermudah ekonomi gitu. Transformasi digital ini menimbulkan pertanyaan, apakah teknologi merupakan ancaman bagi kelestarian budaya Baduy atau justru menjadi alat untuk mempertahankan relevansi mereka di era modern? Mengenai bagaimana mereka bisa menerima adanya teknologi atau modernisasi di era digital saat ini, tentu kita melihat konteks tadi ya, ketika mereka terpisahkan antara Baduy dalam dan Baduy luar, maka Baduy luar punya kesempatan untuk menerima modernisasi atau menerima teknologi, dan itu menurut saya tidak merusak tatanan budaya Baduy secara umum, karena memang mereka sudah menerima konsekuensi tersebut ketika mereka memisahkan diri dari masyarakat Baduy dalam. Nah, apakah itu kemudian merusak nilai-nilai budaya mereka? Tentu saja mereka yang sudah menerima perubahan nilai-nilai atau kepercayaan Baduy secara leluhur ya, dari satu generasi ke generasi, mereka tidak lagi harus terikat dengan nilai-nilai tersebut. Nah, mereka bisa beradaptasi dan kemudian mengikuti perubahan lingkungan yang mereka hadapi sehari-hari saat itu. Nah, gimana HP itu tadi mempengaruhi kamu? Apa dampak yang kamu rasain? Banyak banget dampaknya, kayak yang aku nggak tahu jadi tahu. Terus kan kalau di TikTok itu kan kalau sebelum punya HP ya aku nggak tahu apa-apa sama sekali, tapi setelah punya HP banyak banget hal yang aku tahu. Kalau kita kan semakin menggunakan TikTok itu kan kalau kesini gitu ya, kalau kita benar-benar itu kan lumayan juga, ada pemasukan juga gitu. Jadi dampak penggunaan QRIS ini di usaha ibu
berpengaruh seperti apa? Kalau saya pribadi sih pengaruhnya sangat bagus gitu. Soalnya kalau misalnya ada kan si pengunjung gitu misalnya, dia pengen belanja ya, tapi dia nggak bawa uang cash gitu. Terus ada deh kiris gitu, jadi belanja gitu. Yang tadinya nggak mau belanja jadi mau belanja gitu. Pariwisata telah menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat Baduy luar. Di satu sisi membuka peluang ekonomi baru, namun di sisi lain banyak hal-hal dari luar yang semakin masuk ke Baduy luar. Yang kalian ekspektasiin sama setelah kalian datang itu sama atau beda? Kayaknya lebih bagus. Ya, lebih bagus. Atau mungkin karena belum terlalu menjajaki banget ya? Iya, pertama kali juga. Cuma tadi lihat ada yang pegang handphone juga sih ya. Udah lumayan. Udah lumayan. Nah, kalau dari kalian pandangan yang kayak gitu tuh gimana sih? Sebagai kalian yang emang udah tinggal di kota biasanya, dan kalian masih berekspektasi Baduy itu masih dengan kekenyalan adatnya. Kalau aku pribadi ya, itu suatu kemajuan sih berarti artinya gitu loh, walaupun belum seberapa gitu. Tapi untuk mempertahankan adat mereka di sini gitu, itu udah bagus banget gitu. Mereka tetap ngejaga itu walaupun ada pengaruh dari luar masuk gitu, tapi mereka tetap ngejaga adatnya gitu, ngejaga apa yang udah dulu ditanemin di sini gitu. Apakah nggak apa-apa kalau misalnya Baduy luar itu menerima modernisasi? Tapi jangan 100% sih ya. Harus tetap mempertahankan yang udah dulu ditanemin sama buyutnya sesepuhnya ya. Ternyata kalau kita mau jujur ya, Baduy luar itu sebenarnya salah satu tujuan wisata atau target wilayah destinasi pariwisata di wilayah Banten ya, yang cukup tinggi peminatnya ya. Jadi itu ironi kan, di satu sisi masyarakat Baduy punya nilai-nilai yang nggak mau mereka perlihatkan kepada dunia luar, tetapi justru nilai-nilai itu menjadi sebuah jualan ya kepada masyarakat yang ingin tahu seperti apa sih orang Baduy gitu ya. Nah jadi prinsipnya menurut saya sepanjang masyarakat Baduy luar masih bisa menahan arus keingintahuan budaya dari wisatawan ya, sampai pada level Baduy luar saja, sampai tidak harus ke Baduy dalam, itu fine, it's okay gitu ya. Jadi yang harus tetap dijaga untuk mempertahankan nilai, identitas, dan cara-cara hidup mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini itu tetap ada pada wilayah masyarakat Baduy dalam. Di balik narasi tentang perubahan dan modernisasi, bagaimana sesungguhnya pandangan masyarakat Baduy luar sendiri? Apakah mereka melihat modernisasi sebagai ancaman atau justru sebagai kesempatan? Mengenai alat teknologi itu, contoh mengenai sejenis HP itu kan untuk kebijakannya untuk komunikasi sama luar Baduy. Masalahnya kan Baduy dalam itu bahkan kepala suku itu sama Jarotangtonya sama sistem lembaga yang lainnya termasuk Baduy luar juga itu kan butuh diakui, butuh dilindungi sama orang pemerintah, bahkan butuh penyampaian juga gitu. Menurut kamu tuh penting gak sih kalau misalnya warga Baduy ini tuh bisa untuk membaca atau mengetahui hal sejenis pendidikan atau gimana? Kalau menurut aku itu harus banget. Kenapa? Karena kan seringnya waktu kesini kan kayak orang luar juga makin banyak kesini. Kita kan juga nggak tahu kedepannya kayak bakal gimana. Jadi kita harus juga bisa bahasa Indonesia, bisa membaca. Karena kenapa pentingnya bisa membaca? Karena
kita takutnya misalnya ada orang-orang tamu yang datang ke sini, kita nggak tahu cara sopan santun kayak gitu. Tapi kan ada peraturan Baduy yang mengatakan kayak yang ada jangan dikurang, yang kurang jangan ditambah. Betul. Gitu kan. Nah, itu gimana kamu menanggapinya? Sedangkan tadi kamu setuju kalau misalnya membaca itu harus, sedangkan kalau membaca berarti orang itu harus belajar yang entah itu secara sah atau enggak, berarti harus ada pendidikan. Kalau soal pendidikan juga orang sini kan emang nggak boleh ya. Jadi mungkin itu tergantung pola pikir kita juga. Kalau misalnya kita pengen membaca atau pengen bisa menghargai percakapan orang lain, kita juga harus berjuang sendiri aja tanpa melibatkan orang lain. Kamu ada kepikiran nggak ya kalau misalnya tradisi yang ada di sini mungkin terlalu mengikat kamu, atau terlalu monoton, atau mungkin kayaknya udah nggak sesuai zamannya kita deh gitu? Kalau menurut aku, kalau kan enggak ya, adat Baduynya. Cuman karena aku tinggalnya di sini ya, aku orang sini. Jadi untuk adat-adat kayak gitu aku menghormati banget. Jadi kalau misalnya ada apapun yang mau ada job gitu dari luar ngajakin aku, tapi kalau akunya ada acara adat, aku bakalan nolak juga karena aku sangat menghormati adat aku juga gitu. Dalam pandangan saya, dalam perspektif komunikasi antar budaya, sebaiknya tidak terlalu dipaksakan setiap masyarakat, terutama masyarakat adat, untuk menggunakan media-media digital ya. Biarkan saja setiap kelompok masyarakat mereka berkomunikasi dengan cara mereka ya, karena setiap individu dan kelompok yang terkait dengan sebuah cara pandang atau suatu budaya, tentu mereka punya kebiasaan, punya hal-hal yang dianggap lebih baik untuk mereka lakukan ketika mereka menyampaikan atau menerima pesan, begitu ya. Dalam penelusuran kami, terlihat memang sudah banyak yang mulai menerapkan kehadiran teknologi. Mulai dari generasi alpha sampai generasi milenial memiliki ketertarikan yang cenderung terbuka. Walaupun pada nyatanya juga bahwa orang tua yang tidak terlalu mengerti tentang penggunaan semacam smartphone dan alat-alat elektronik lainnya menolak. Bahkan dari mereka, banyak yang menolak untuk diwawancarai dan lebih tertutup terhadap wisatawan yang datang. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya ekspektasi dari luar. Wisatawan, pemerintah, dan masyarakat umum seringkali memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana seharusnya masyarakat Baduy hidup dan berperilaku. Pandangan yang tidak selalu sejalan dengan keinginan masyarakat Baduy sendiri. Misalnya bisa jadi model, aku maunya itu kayak ngenalin budaya aku juga, kayak aku jadi model tapi dengan hasil karya aku loh, kayak kain tenun kayak gitu dijadiin baju, terus jadiin modelnya aku sendiri gitu. Di tengah tarik-menarik antara tradisi dan modernitas, Baduy luar terus berevolusi. Apa yang kita saksikan bukanlah sekedar konflik sederhana antara yang lama dan yang baru, melainkan negosiasi kompleks tentang identitas, kelangsungan hidup, dan otonomi budaya. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Baduy luar memilih modernisasi atau tradisi, karena faktanya mereka telah memilih keduanya dalam proporsi yang terus berubah. Yang lebih relevan adalah sejauh mana mereka memiliki kendali atas narasi tentang diri mereka sendiri, karena pada akhirnya budaya yang hidup selalu berevolusi. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, sampai di mana batas perubahan sebelum sebuah identitas kultural benar-benar menghilang.
Di balik jerat modernisasi, mungkin itulah esensi perjuangan Baduy Luar saat ini, menemukan cara untuk tetap menjadi diri sendiri dalam dunia yang tidak lagi sama.